Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nanas bisa berkembang biak. Nanas bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Jika nanas berkembang biak dengan cara vegetatif menggunakan tunas buah, tunas akar, dan tunas batang. Jika berkembang biak dengan cara generatif menggunakan biji. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kelapa putih. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan suatu induk saja, sehingga sifat anaknya dengan sifat vegetatif. Perkembangan tumbuhan salak melalui vegetatif buatan. Tanaman salak pondoh yang bagus itu dengan cangkok. Cara mencangkok yang pertama disiapkan tatah, sabit, botol aqua atau botol infus. Bagusnya itu botol infus, tetapi karena ada corona, botol infus tidak boleh dijual sembarangan. Yang dilakukan 1. Membersihkan bonggol anakan supaya bisa dimasukkan ke botol aqua dengan cara hati-hati. Kalau sudah bersih, dibiarkan 2 hari. Kalau sudah, botol aqua dipotong lalu diberi lubang samping untuk memasukkan yang dicangkok, lalu batohnya diberi tanah sampai padat. Lalu dimasukkan batang salak ke botol. Tunggu 4 bulan hingga tumbuh akar. Kalau sudah keluar akar serabut, bisa dipotong lalu dikembangbiakan. Kurang lebih 5 bulan lamanya. Nama saya Anggita Dwi Margalia, kelas 6. Cara perkembangbiakan keladi memperbanyak diri dari biji atau generatif dan cacah umbi atau vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daru, saya kelas 6. Hari ini saya akan presentasi tentang tumbuhan vegetatif. Sebelum itu kita akan membahas tentang tumbuhan vegetatif dan generatif. Kalau tumbuhan vegetatif adalah tumbuhan yang tidak melalui perkawinan, sedangkan kalau tumbuhan generatif adalah tumbuhan yang melalui perkawinan. Kita sekarang akan membahas tentang tumbuhan vegetatif yang bernama stroberi. Stroberi ini juga dikenal dengan nama RPI, dan stroberi ini juga mempunyai nama ilmiah bernama genus Fragaria yang kita sebut dengan nama stroberi. Stroberi ini termasuk keluarga Rosaceae. Apa itu Rosaceae? Rosaceae dalam KBBI adalah suku mawar-mawaran yang meliputi ratusan jenis, yang salah satunya adalah stroberi ini sendiri. Bagaimana cara stroberi berkembang biak? Stroberi berkembang biak dengan cara stalon atau gragi. Apa itu stalon atau gragi? Stalon atau gragi adalah termasuk perkembangbiakan vegetatif alami yang melalui batang yang melenjar ke atas maupun ke bawah. Jadi seperti ini ya. Apa itu vegetatif alami dan apa itu vegetatif buatan? Vegetatif alami adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tubuhnya sendiri. Sedangkan kalau vegetatif buatan adalah tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan ada campur tangan manusia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Subhadra. Di sini saya akan menjelaskan cara perkembangbiakan salak. Ada 2 generatif secara kawin dengan bantuan manusia. 2. Vegetatif secara tidak kawin melalui cangkok.
kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau membutuhkan alat kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan secara vegetatif tidak melalui perkawinan, tetapi melalui tubuh induknya. Lidah buaya ini mengalami proses perkembangbiakan secara vegetatif karena tidak melalui penyerbukan tetapi bertunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, kelas 6 SD Giring Haji. Sampaikan tentang perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu secara alami pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya, akar tinggal pada jahe. Kita tanam jahenya, kita tutupi lagi oleh tanah. Keesokan harinya akan tumbuh akar pada jahenya ini. Kemudian besar bebek perkembangbiakannya secara tunas. Kita petik daunnya dan kita tanam, kemudian akan tumbuh tunas. Terima kasih, sekian dari saya untuk perkembangbiakan vegetatif hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, kelas 6 SD Giring Haji. Saya di sini mau mempraktekkan tentang perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui penyerbukan dan pembuahan. Contohnya bunga anggrek, yaitu melakukan penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala petik, yaitu anggrek bulan seperti ini. Terima kasih, sekian dari saya praktek perkembangbiakan secara generatif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Christian Wijaya. Saya kelas 6 SD. Saya sekolah di SD Negeri Giriharjo. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma. Mari ikuti saya. Cara berkembang biak jahe seperti ini adalah dengan rizoma atau akar tinggal atau rimbang. Daun dan tangkai seperti ini dan akar tanaman jahe tumbuh dari rimbang. Rimbang memiliki mata yang kecil, yaitu bagian berbentuk bulat kecil di mana tunas baru seperti ini akan terbentuk dan tumbuh, di mana nantinya akan memproduksi daun dan batang seperti ini. Demikian penjelasan dari saya tentang tumbuhan jahe yang berkembang biak dengan rizoma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Nur Setiawan. Saya kelas 6. Saya akan membahas sebuah tanaman kunyit. Kunyit termasuk tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Tepatnya vegetatif alamiah sebab tidak dibantu campur tangan manusia. Kunyit berkembang biak dengan akar tinggal atau rimpang. Batang pada kunyit tumbuh menjalar hingga ke bawah permukaan tanah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Naomi Natanya Setiawan dari kelas 6 SD Negeri Giriharjo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tanaman jambu yang sudah ditanam ayah saya. Vegetatif tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia disebut vegetatif alami. Contohnya ada tunas, ubi, geragi atau stolon, dan rizoma. Sedangkan pada perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia, contohnya adalah cangkok, stek, menyambung, atau grafting. Hari ini saya akan mencoba menyambung jambu kristal merah dengan jambu kristal biasa. Ini dibutuhkan plastik sekiloan, ada plastik es lilin, ada pisau sambung, ada dan batang jambu kristal merah yang akan digunakan adalah lancipi batang jambu kristal merah tadi,
yang akan digunakan. Plastik aslinya seperti ini, nanti hasilnya jadi seperti ini. Lalu tarik kedua ujungnya seperti ini. Jambu kristal biasa yang akan disambungkan dengan jambu kristal merah. Caranya adalah bagi kedua ujung dahan, setelah itu sambungkan dengan batang jambu kristal merah. Kita mengikatnya seperti ini, mengikat dengan kuat ya, dari ujung sampai sini. Dengan kuat ya, oke. Diikat kuat ya. Setelah itu kita menjaga kelembapan stek batangnya. Kita menggunakan plastik sekilan tadi untuk menutupi bagian hasil yang sudah kita ikat tadi. Kita tunggu 1 bulan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah 1 bulan bisa dilihat ini sudah menyatu atau belum. Ketika sudah, boleh dilepas plastiknya dan menjadi jambu kristal merah. Terima kasih. Nama Ramadan Eri Kurniawan, kelas 6 SD Negeri Giriharjo. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pohon mangga. Pohon mangga contoh perkembangan sel vegetatif yaitu perkembangan yang terjadi tanpa bantuan sel kelamin jantan dan betina. Pohon mangga berkembang biak dengan cara dicangkok selama 10-20 hari, dan setelah 20 hari akan keluar akar, dan batang yang sudah keluar akar harus dipotong dan ditanam ke tanah supaya bisa menjadi pohon mangga yang besar dan berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang perkembangbiakan umbi akar. Pertama-tama, umbi akar merupakan salah satu cara berkembangbiak pada tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif sendiri adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Nah, umbi akar merupakan cara perkembangbiakan secara alami. Bagaimana ciri-cirinya dan apa saja contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi akar? Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tambah tunas. Lalu tunas inilah yang menjadi tumbuhan baru. Umbi akar ini juga bisa dibedakan lagi berdasarkan asalnya. Ada umbi yang terbentak dari akar tunggangnya. Ada juga umbi yang terbentuk dari akar cabang. Contoh umbi dari akar tunggang adalah wortel dan tombak lalu. Contoh umbi dari akar cabang adalah ketela, pohon atau singkong. Ciri-ciri umbi akar: 1. Tidak memiliki kuncup dan daun. 2. Tidak beruas-uas. 3. Tidak mempunyai mata tunas. 4. Umbinya berada di bawah tanah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Laras Hidayati. Saya kelas 6 SD Negeri Giriharjo. Kepada Ibu Guru yang terhormat, perkenankan saya untuk menjelaskan cara perkembangbiakan tanaman. Cara perkembangbiakan tanaman ada dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ada dua cara, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Di sini saya ingin menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu contohnya dengan tumbuhan cocor bebek. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Berkembang biak dengan tunas di sekeliling daunnya. Daun cocor bebek memiliki dua fungsi, yaitu satu, berfungsi sebagai proses berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, yaitu untuk berkembang biak seperti daun tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru, saya Ursula Rosaria Widianita Putri, kelas 6 nomor absen 14. Ujian praktek menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini saya ingin menjelaskan perkembangbiakan tanaman jahe. Ini adalah tanaman jahe yang ingin saya jelaskan. Tanaman jahe berkembang biak dengan cara rizoma atau akar pinggang. Jahe memiliki ciri-ciri khusus, yaitu batangnya yang semu dan daunnya menyirip. Bagian dalam tanaman jahe yang biasa kita temui adalah bagian akar. Ini adalah akar rizomanya. Bisa kita lihat, inilah calon tanaman baru pada tumbuhan jahe. Itulah mengapa jahe disebut perkembangbiakan rizoma atau akar pinggal. Manfaat dari tanaman jahe adalah yang pertama sebagai bahan obat, yang kedua sebagai bahan makanan, yang ketiga sebagai bahan jamu tradisional. Perkembangbiakan jahe sama seperti perkembangbiakan tumbuhan lain seperti kunyit dan temulawak. Demikianlah penjelasan saya tentang perkembangbiakan tanaman jahe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Adriana, absen 15 kelas 6 SD Negeri Giriharjo. Saya akan menjelaskan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan generatif, yaitu perkembangbiakan dengan penyerbukan yang melibatkan kepala putik dan serbuk sari. Contoh tanaman yang melalui proses generatif adalah buku. Yang kedua, melalui proses vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui penyerbukan. Vegetatif ada dua jenis. Yang pertama adalah vegetatif buatan. Proses vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Misalnya dengan cara mencangkok. Contohnya adalah jambu dan durian. Yang kedua adalah vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanaman tanpa dibantu manusia. Misalnya lengkuas yang berkembang biak dengan cara akar bunga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuel Damar Purnomo. Saya mau menjelaskan vegetatif. Vegetatif itu ada dua, alami dan buatan. Alami adalah tunas, umbi lapis, umbi akar itu contohnya strawberry.
Yang buatan adalah stek dan cangkok.